Halo Sobat Adsen, salam pintar! Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini kita akan membahas soal mengenai inflasi. Kalian siap? Baik, Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Inflasi adalah fenomena meningkatnya harga barang secara menyeluruh dan terus-menerus. Inflasi dapat memengaruhi berbagai aspek, di antaranya adalah terhadap tabungan masyarakat, yaitu A. Mendorong masyarakat menarik uang tabungan untuk memenuhi kebutuhan. B. Minat menabung meningkat karena adanya kenaikan suku bunga. C. Jumlah nasabah yang menabung menjadi turun. D. Nasabah yang memiliki tabungan akan merasa diuntungkan. Serta yang E. Harga kebutuhan pokok meningkat dan minat menabung meningkat. Oke. Jadi, seperti yang diketahui dalam soal, definisi inflasi adalah fenomena meningkatnya harga barang secara menyeluruh dan terus-menerus. Jadi, dua aspek yang harus kita perhatikan dan menjadi syarat terjadinya inflasi adalah apabila kenaikan harga dialami oleh seluruh barang dan jasa serta berlangsung secara terus-menerus. Kalau misalkan yang naik itu hanya harga salah satu jenis barang, maka tidak bisa kita sebut sebagai inflasi. Misalkan harga beras saja yang meningkat, yang lainnya tetap, berarti bukan inflasi ya. Begitu juga jangka waktunya. Kalau misalkan harga barang seluruhnya itu naik, tapi hanya sehari, besoknya balik lagi, maka bukan inflasi ya. Biasanya inflasi ini dihitung bulanan, kuartalan, semesteran, hingga tahunan gitu. Nah, inflasi ini ada hubungannya dengan tabungan ya. Inflasi ini akan memengaruhi tabungan. Kenapa? Ingat betul-betul bahwa inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga. Nah, kalau harganya naik, tapi income-nya masyarakat, ya income itu apa sih? Pendapatan ya. Kalau pendapatannya tetap, maka yang terjadi adalah daya beli menurun. Daya beli menurun ya. Oke, contohnya bagaimana sih inflasi? Dulu tahun 2005, kalau kita pengen beli satu mangkok bakso, itu hanya membutuhkan uang Rp5.000 misalnya ya, itu udah dapat satu mangkok bakso. Tapi di tahun 2020 misalnya ya, ketika kita ingin membeli satu mangkok bakso, harganya itu nggak sama. Sekarang udah 10.000. Padahal baksonya itu sama, tempat penjualnya juga sama, dan bahan-bahan yang digunakan sama. Yang berbeda adalah harga bahan bakunya mengalami peningkatan. Sehingga kalau dulu kita hanya membutuhkan uang 5.000 untuk mendapatkan satu bakso, sekarang kita membutuhkan 10.000 untuk mendapatkan satu mangkok bakso yang sama. Nah, ada kenaikan harga toh? Nah, karena kenaikan harga, maka kita membutuhkan uang lebih banyak untuk mengkonsumsi barang. Nah, akibatnya akan mendorong masyarakat untuk menarik tabungannya di bank. Karena dengan uang yang ada sekarang nggak cukup buat beli barang. Orang harga-harga barang naik kan, kita butuh tambahan uang. Bagaimana kita bisa mendapatkan tambahan uang? Dari tabungan, begitu. Ini ya, daya beli menurun sehingga menyebabkan penarikan tabungan. Penarikan tabungan. Itu ya. Oke, jadi ini kesimpulannya, hubungan antara inflasi dan tabungan. Ketika pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi inflasi, maka dampak yang terjadi adalah penarikan tabungan. Nanti berbeda, kalau misalkan ada indikasi inflasi, pemerintah langsung cepat tanggap untuk mengatasi, maka bisa dimungkinkan tabungan nggak jadi ditarik. Karena sebelum inflasi berlangsung lebih lama, sudah ada kebijakan yang dikeluarkan sehingga inflasi bisa dihilangkan gitu ya. Jadi masyarakat tidak jadi menarik tabungannya. Begitu. Itu bedanya ketika sudah ada kebijakan maupun belum ada kebijakan untuk mengatasi inflasi. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Nah, di sini ditanyakan di antaranya adalah terhadap tabungan. Nah ya, hubungan inflasi dengan tabungan. Nih, penarikan tabungan.
Yang A, mendorong masyarakat menarik uang tabungan untuk memenuhi kebutuhan. Benar ya? Dengan uang yang ada sekarang di kantong nih nggak cukup buat beli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari begitu. Jadi perlu ada tambahan uang yang ditarik dari tabungan. Nah, tercapai nih penarikan tabungan. Berarti dalam soal tersebut indikasinya belum ada kebijakan yang dikeluarkan. Jadi masyarakat terpaksa harus menarik tambahan uang dari tabungan. Jadi jawabannya benar adalah yang A ya. Tapi kita perlu tahu alasan kenapa yang B sampai E ini kurang tepat. Yang B, minat menabung meningkat karena adanya kenaikan suku bunga. Nah, ini bisa jadi benar kalau saja sudah ada kebijakan. Masalahnya di soal belum ada kebijakan kan? Nah, bagaimana kalau ada kebijakan? Biasanya Bank Sentral untuk mengatasi inflasi, ini solusinya adalah dengan meningkatkan suku bunga. Alasannya apa? Inflasi disebabkan karena konsumsi yang berlebihan. Jadi harga barang meningkat. Nah, supaya harga barang tidak jadi meningkat alias bisa diturunkan, maka konsumsi harus turun. Nah, bagaimana supaya konsumsi turun? Salah satunya dengan meningkatkan suku bunga. Jadi kalau suku bunga ditingkatkan, ini masyarakat akan tertarik untuk menyimpan uangnya di bank karena akan mendapatkan suku bunga yang banyak. Alhasil, nanti uang yang harusnya digunakan untuk konsumsi dialihkan untuk menabung, jadi konsumsi bisa ditekan, inflasi bisa diatasi gitu ya. Jadi untuk yang B ini akan benar apabila ketika inflasi, pemerintah melalui Bank Sentral sudah mengeluarkan kebijakan. Sayangnya di soal belum ada, jadi yang B kurang tepat ya. Yang C, jumlah nasabah yang menabung menjadi turun. Nah, ini juga hampir tepat. Tapi masalahnya yang ditanya adalah dampaknya terhadap tabungan. Berarti tabungan yang sudah ada di bank, begitu ya. Bukan nasabah yang akan menabung. Jadi yang C ini kurang tepat. Yang D, nasabah yang memiliki tabungan akan merasa diuntungkan. Nah, ini jelas salah. Karena nilai uang setiap tahun ya turun kalau ada inflasi. Jadi orang yang nabung di bank justru akan merasa dirugikan gitu ya. Nah, biasanya kalau seseorang punya aset yang banyak supaya nggak rugi digimanain? Diinvestasikan. Biar nanti setiap tahun akan mendapatkan keuntungan. Jadi bisa mengkompensasi adanya penurunan nilai uang karena inflasi ya. Yang E, harga kebutuhan pokok meningkat dan minat menabung meningkat. Yang E benar nih untuk harga kebutuhan pokok meningkat, tapi minat menabungnya yang meningkat ini kurang tepat. Harusnya malah menurun ya, karena orang-orang menarik tabungan gitu. Sehingga jawaban yang tepat berkaitan dengan dampak inflasi terhadap tabungan adalah yang A, mendorong masyarakat menarik uang tabungan untuk memenuhi kebutuhan. Baik, Sobat Edson, kita akan membahas soal selanjutnya. Berikut ini adalah rumus perhitungan perekonomian. 1. GDP deflator, 2. GDP nominal, 3. Indeks harga konsumen, dan yang keempat GDP real. Yang termasuk ke dalam cara perhitungan inflasi adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3, serta yang E 2 dan 4. Oke, jadi kita perlu tahu terlebih dahulu ya, apa definisi dari inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara umum dan menyeluruh dan terjadi secara terus-menerus. Biasanya inflasi itu dihitung bulanan, lalu triwulanan, semesteran, sampai dengan tahunan. Nah, bagaimana nih kita bisa mengetahui perkiraan dan bisa mengetahui berapa nilai inflasi setiap tahunnya? Nah, itu bisa menggunakan dua indikator ya. Indikator perhitungan inflasi. Oke. Yang pertama adalah indeks harga konsumen atau yang sering kita kenal dengan singkatan IHK. Nah,
indeks harga konsumen ini menghitung inflasi dari sudut pandang barang-barang atau jasa yang khas dikonsumsi oleh konsumen ya. Jadi di sini kita berikan keterangan dihitung berdasarkan barang atau jasa yang khas dikonsumsi oleh konsumen. Jadi prinsip perhitungan IHK, jenis barang atau jasanya setiap tahun itu sama. Boleh nggak berubah? Boleh, tapi biasanya nggak se-fleksibel itu ya. Biasanya cara merubahnya itu sekitar 2-3 tahun atau bahkan lebih. Jadi nggak setiap tahun berubah dan telah ditetapkan keranjangnya namanya ya. Jadi IHK ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan perubahan UMR atau upah minimum regional ya. Oke. Digunakan sebagai bahan untuk merumuskan lah ya, merumuskan upah minimum regional. Nah, jadi UMR ini kan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan ya. Kenapa meningkat? Nah, tujuannya salah satunya adalah untuk mengganti ya dan mempertahankan daya beli konsumen supaya nggak turun karena setiap tahun selalu ada inflasi. Maka dari itu cara perhitungan UMR adalah dengan menggunakan indeks harga konsumen karena upah yang diberikan dari pabrik atau dari perusahaan ke buruhnya, ke pekerjanya nanti digunakan untuk konsumsi. Jadi harus ini ya, harus relate nih based on barang atau jasa yang dikonsumsi sehingga nanti perhitungannya itu nggak berubah atau nanti balance gitu. Berapa peningkatan upahnya sesuai dengan peningkatan harga yang ada di pasar. Oke, selanjutnya selain menggunakan indeks harga konsumen, inflasi juga bisa dihitung dengan menggunakan yang namanya GDP deflator. Nah, kalau GDP saja, ini kan gross domestic product ya, atau output nasional dihitung dengan harga nominal atau dengan harga maksudnya harga nominal atau harga berlaku dan harga tetap gitu ya, atau harga real. Nah, untuk perhitungan GDP deflator, ini menggabungkan antara GDP nominal dan GDP real. Bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungannya adalah GDP nominal dibagi dengan GDP real dikali 100% ya. Ini rumus dari GDP deflator. Ini ada perbedaan teman-teman kalau diperhatikan. Kalau IHK menghitung inflasi berdasarkan harga barang atau jasa yang khas dikonsumsi. Nah, kalau GDP deflator ini menghitung inflasi dari output yang diproduksi. Oke, jadi dari sudut pandang yang berbeda ya. Kalau IHK dari barang yang dikonsumsi, tapi kalau GDP deflator dari output yang diproduksi. Nah, mungkin untuk inflasi jelas ya, ini menyangkut dengan barang atau jasa yang dikonsumsi. Karena orang kalau mengkonsumsi barang lihat harganya, kan begitu. Tapi memangnya ada hubungannya inflasi dengan output? Ada ya. Jadi, ketika harga barang meningkat, maka akan mendorong produsen untuk semakin meningkatkan produksinya. Karena mereka akan merasakan keuntungan yang berlipat gitu ya. Jadi, ketika harga barang meningkat, maka produsen ini mendapatkan sinyal bagus. Wah, harga lagi meningkat nih. Untung banyak kalau saya nambah produksinya. Jadi, ternyata selain ada hubungannya dengan konsumsi, inflasi juga ada hubungannya dengan barang yang diproduksi.
Nah, kalau timbul pertanyaan, kenapa merumuskan UMR nggak pakai GDP deflator? Nah, ingat, UMR digunakan oleh buruh atau pekerja untuk kehidupan sehari-hari, untuk mengkonsumsi barang dan jasa sehari-hari. Lah, kalau GDP deflator, ini dihitungnya pakai output yang diproduksi, yang nggak matching ya. UMR digunakan untuk konsumsi, tapi kok menghitungnya pakai inflasi yang didasarkan pada output yang diproduksi. Jadi kurang pas. Sehingga UMR ini harus didasarkan pada jenis perhitungan inflasi menggunakan IHK, yakni sumbernya adalah barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan output yang diproduksi. Gitu ya, nggak ada hubungannya nih. Akan nggak matching nih antara UMR dengan output yang diproduksi. Oke, ini ya. Jadi indikator perhitungan inflasi adalah IHK dan GDP deflator. Biasanya perbedaan inflasi dengan menggunakan IHK maupun GDP deflator nggak beda jauh ya. Nah, karena bisa dipilih mau menghitung inflasi menggunakan IHK atau GDP. Jadi perhitungannya nggak terlalu timpang, perbedaan antara keduanya. Oke, sekarang kalau kita kembali ke soal yang termasuk ke dalam cara perhitungan inflasi. Nah, berarti jelas ya, IHK dan GDP deflator. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, 1 dan 3. Baik Sobat Adsan, kita akan membahas soal selanjutnya. Berikut ini yang menyebabkan inflasi jika ditinjau dari demand pull inflation, yaitu A. Terjadi kekeringan yang melanda 80% wilayah Indonesia sehingga petani gagal panen. Yang B. Peningkatan upah minimum regional di seluruh provinsi Indonesia. C. Keputusan pemerintah untuk meningkatkan harga bahan bakar dari Rp8.000 menjadi Rp8.200 per liter. D. Menjelang Lebaran, pekerja mendapatkan tunjangan hari raya dan digunakan untuk konsumsi baju baru maupun makanan. Serta yang E, negara Jepang yang menjadi partner impor mengalami peningkatan inflasi. Oke, kalau ditinjau dari penyebabnya, jenis inflasi bisa dibagi menjadi 3 ya. Jadi demand pull inflation, cost push inflation, dan yang terakhir adalah imported inflation ya. Oke. Penyebab inflasi. Yang pertama adalah demand pull inflation. Nah, ini sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan agregat. Peningkatan permintaan agregat ya, permintaan agregat. Misalnya karena apa? Contoh ya, example. Karena adanya peningkatan tunjangan atau upah PNS misalnya ya. Oke, atau yang lainnya seperti penurunan pajak. Nah, kalau ada peningkatan tunjangan atau upah, maka pastinya akan turut meningkatkan konsumsi masyarakat, khususnya untuk PNS ya. Jadi, ketika pendapatan 5 juta dan 10 juta, pasti pengeluarannya berbeda. Nah, itu yang kita sebut bahwa pendapatan memengaruhi jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Sehingga ketika ada peningkatan tunjangan atau upah, akan menyebabkan permintaan agregat atau konsumsi meningkat. Jadi nanti harga barang juga meningkat atau kita sebutnya demand pull inflation ya. Yang kedua adalah cost push inflation. Nah, ini juga sama dengan namanya. Nah, ini ada cost ya, alias biaya. Jadi, untuk inflasi jenis ini disebabkan oleh peningkatan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi. Misalnya apa? Yang sering digunakan untuk bahan produksi di pabrik. Ya, harga BBM ya.
misalkan harga BBM. Makanya, kalau misalkan harga BBM saja meningkat, itu bisa menyebabkan inflasi karena mayoritas ya dari kegiatan pabrik dan perusahaan menggunakan bahan bakar. Jadi kalau harga si bahan bakarnya meningkat, artinya harga inputnya meningkat dan perusahaan gak mau rugi, pasti ditransmisikan ke harga jualnya yang juga meningkat. Akhirnya semua produk meningkat. Nah, itu adalah definisi dari inflasi gitu ya. Jadi ada hubungannya antara harga BBM dengan peningkatan harga, yakni inflasi. Selanjutnya ya misalnya apa ya? Peningkatan upah ya. Jadi UMR meningkat. Nah, UMR itu kan diberikan kepada buruh atau pekerja, yang mana buruh atau pekerja merupakan salah satu faktor produksi. Jadi kalau upah meningkat berarti biaya produksi juga meningkat. Nah, kalau biaya produksi meningkat akan ditransmisikan ke harga jual barang yang juga meningkat. Akhirnya apa? Inflasi terjadi. Begitu ya. Oke, ini contoh dari cost push inflation. Yang ketiga adalah imported inflation. Nah, biasanya memang beberapa sumber hanya menggolongkan dua saja, yakni demand pull dan cost push. Tapi ada juga nih sebenarnya tambahan yang baru ya, imported inflation. Jadi dua ini yang mayor ditambah satu minor, imported inflation. Apa itu imported inflation? Jadi inflasi yang disebabkan karena karena negara asal impor mengalami inflasi. Misalnya, Indonesia impor otomotif dari Jepang. Jepang ada inflasi gede, berarti otomotif yang dijual oleh Jepang juga akan naik toh harganya. Nah, kalau harga otomotif dari Jepang naik, diimpor ke Indonesia, harga otomotifnya di Indonesia juga akan meningkat. Nah, timbul inflasi kan begitu ya. Jadi, ini disebabkan karena negara asal impor yang mengalami inflasi. Jadi, menyebar ke negara-negara yang mengimpor barang tersebut. Gitu ya. Inilah 3 penyebab inflasi. Mulai dari demand pull inflation, cost push inflation, sampai dengan imported inflation. Nah, kalau kita kembali ke soal, ternyata yang diminta hanyalah yang menyebabkan demand pull ya, berarti kita fokus pada peningkatan permintaan agregat. Untuk yang A, terjadi kekeringan yang melanda 80% wilayah Indonesia, sehingga petani gagal panen. Oke, kalau gagal panen berarti supply produk pertanian kan menurun ya. Barang kalau jumlahnya sedikit di pasar, harganya pasti mahal, harganya meningkat. Jadi, karena adanya gagal panen, terjadi inflasi, tapi bukan karena demand, melainkan karena cost push inflation. Loh, kenapa? Karena ini hubungannya dengan produksi. Semuanya kalau yang berhubungan dengan produksi dan menyebabkan inflasi adalah masuk ke dalam cost push inflation. Nah, begitu juga sebaliknya, semua yang menyebabkan inflasi, tapi berawal dari peningkatan permintaan agregat, berarti masuk ke dalam demand pull inflation. Begitu. Jadi yang A kurang tepat, yang B peningkatan upah minimum regional di seluruh provinsi Indonesia. UMR itu masuk ke dalam biaya produksi. Jadi kalau meningkat akan menyebabkan inflasi, yang mana merupakan bagian dari cost push inflation. Jadi untuk yang B kurang tepat. Yang C keputusan pemerintah untuk meningkatkan harga bahan bakar. Nah, balik lagi ya, bahan bakar ini merupakan salah satu jenis input. Jadi kalau harga BBM-nya meningkat, biaya produksi juga meningkat, sehingga akan terjadi inflasi yang disebabkan oleh cost push inflation. Jadi yang C kurang tepat. Yang D, menjelang Lebaran, pekerja mendapatkan tunjangan hari raya, nah THR ya, dan digunakan untuk konsumsi baju baru maupun makanan. Nah, ini adanya peningkatan tunjangan atau peningkatan upah setiap menjelang Lebaran. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan inflasi ditinjau dari segi permintaan agregat. Jadi masuk ke dalam demand pull inflation. Sehingga kita kunci jawaban yang paling tepat yang D. Yang E, negara Jepang yang menjadi partner impor mengalami peningkatan inflasi. Nah, ini kalau hubungannya dengan impor ya, berarti inflasinya jenisnya imported inflation.
bukan demand pull inflation. Jadi yang E kurang tepat. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa berikut ini yang menyebabkan inflasi jika ditinjau dari demand pull inflation, yaitu yang D. Sobat Adsen, demikian pembahasan soal mengenai inflasi. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar.